Sekarang kita mungkin pindah ke segmen berikutnya di mana ini hobi Papin mengoleksi gadget-gadget yang vintage itu bagaimana ceritanya awalnya? Karena itu sangat menarik sih bagi kita di sini. Sebelum itu sebetulnya nek koleksi, kalau sekedar koleksi aku yakin banyak yang koleksi. Mau komen dulu, soalnya jadi dulu kan gue join mailing list ID Apple gitu kan ya, zaman-zamannya Apple itu masih minoritas lah di Indonesia kan ya. Waktu itu gue beli PowerBook G4 kalau nggak salah, ada milisnya lah, karena kan ya karena minoritas pasti kan kita mau cari kemana, kan sosial media belum ada. Bahkan kalau kayak kita bilang ini error, ini mesti diapain gitu kan, nanya ke milis. Jadi disitulah pertama gue bertemu namanya bukan Pinot, namanya Pismo. Pismo. Pismo itu Power Mac ya, Power Mac G3 ya masalahnya. PowerBook G3. PowerBook G3. Jadi nama produk Apple lah gitu kan. Ini siapa? Jadi emang dari dulu emang kebetulan by default itu emang saya suka Apple. Tapi yang dulu ya, maksudnya saat semuanya masih sifatnya masih revolusioner. Jadi saat ketika semua komputer itu dimiliki oleh korporat bukan rumahan, zaman-zaman Apple ketika masuk ke dalam lingkup rumah itu menarik, membuat saya kepincut gitu loh, kok ada sebuah perusahaan komputer yang targetnya rumahan dan keluarga saat itu tahun 80-an. Jadi dari situ saya pertama kali mulai suka dengan Apple sampai akhirnya Steve Jobs balik. Ya dari situ saya ngerasa bahwa kayaknya lucu nih kalau mulai coba untuk mengumpulkan beberapa device Apple yang bisa diberdayakan atau didaya gunakan. Jadi nyarinya itu yang masih operasional supaya bisa dipakai dan bisa dikasih lihat ke anak-anakku, jadi untuk mereka untuk melihat bahwa kayak semacam pelajar gimana sejarah kita bersabar ngerender gitu ya. Gimana bisa lihat layar yang hitam putih. Jadi di situ sendiri mereka juga lihat bahwa ada evolusi, ada semacam masalah yang kemudian diselesaikan oleh si teknologi. Jadi membuat mereka jadi punya perbandingan ketika melihat iPad di tangan mereka dengan barang sejenis komputer itu di 20-30 tahun yang lalu. Dari situ mereka bisa melihat dan punya perspektif, punya persepsi, punya angle bahwa kalau misalnya bikin pada saat zaman itu tuh sebenarnya masih bisa bikin dengan keterbatasan yang ada. Balik lagi ke keterbatasan. Jadi spesialisnya lebih ke Apple ya, gadget-gadget yang dikoleksi itu. Enggak juga sih. Gitu. Ada Commodore juga ya. Maksudnya ada CBM juga ya. Kamera Polaroid, terus kemudian terus kamera film, itu semua memang saya incer karena buat saya tuh melakukan sesuatu atau membuat karya itu tuh sebenarnya nggak harus melihat dari sisi mana yang terbaik, mana yang tercepat, mana yang tercanggih, tapi gimana sebagai manusia ngakalin untuk bisa tetap berkreasi dengan keterbatasan yang ada. Jadi nggak harus Apple itu hanya karena kebetulan memang saya routing pada ekosistem itu. Jadi memang kebetulan aja. Tapi di luar itu saya tetap membuka banyak gadget dan device. Saya kayak misalnya Nintendo ini juga karena dia ada kamera. Jadi ya pikirnya ya sebenarnya bisa bikin fotografi dengan device kayak gini. Keren, ya. Jadi bukan
bukan harus dengan kamera tercanggih, tapi kalau misalnya dengan kamera yang primitif dan analog dan sederhana begini, bisa bikin apa? Itu yang jadi pertanyaan, yang jadi konsep. Barang vintage biasanya dapat dari mana, Om? Online apa offline gitu, Om, biasanya nyari? Zaman di Kuwait ya itu di pasar Jumat, pasar Loak Kuwait. Pasar di sana banyak barang-barang yang apa namanya aneh-aneh, kayak misalnya kayak misalnya kamera ini sendiri juga dapatnya di Kuwait. Ini kamera buatan tahun 20-an, tapi ini yang ngedesain desainer poster, desainer grafis. Jadi dia bentuknya tuh futuristik banget. Iya benar. Dan satu hal, jadi kalau kita pakai iPhone zaman sekarang kan ada accelerometer, ya kita bisa rotate, bisa landscape, bisa portrait. Ini juga begitu. Kalau begini itu buat pas pada saat vertikal gini, itu buat ngatur shutter speed. Ini untuk kecepatan rendah, kecepatan sedang, dan kecepatan tinggi. Oke. Dia pakai kayak ada apa namanya, ada besi. Jadi dia ngikutin gravitasi. Kalau diputar dia akan muter. Jadi dia jadi ngunci ininya apa namanya, secara mekanisme dia ngunci shutter speed-nya. Dia kayak gini nemu di Kuwait nggak sengaja, bentuknya lucu, terus pas di Google ternyata barang museum. Waktu itu saya dapatnya satu Kuwait dinar saat itu harga kursnya 40.000. Iya. Murah banget. Murah ini. Kuwait. Ya karena kan Kuwait kan banyak orang sugih, bosan. Ya barangnya udah dibuang aja. Buang aja. Tinggal ambil. Dan yang jual juga nggak tahu harganya ya. Koleksinya berapa? Total sekarang ada berapa? 200-an. Wow. 200-an dengan berbagai fungsi, dengan berbagai merek, dan masing-masing ada yang tidak operasional, ada yang operasional, dan kemudian juga apa namanya yang emang sifatnya operasional, emang diolah ulang lagi. Kayak misalnya yang punya Apple ini, misalnya si gadget tablet ini Newton, ya salah satu cara saya untuk mengeksplorasi barang lama. Kalau pada saat rilis itu fungsi dasarnya adalah organizer, sebenarnya dia punya potensi untuk sebagai alat gambar. Cuma saat itu kan nggak terlalu diutamakan karena bukan targetnya. Nah itu saya manfaatkan ulang jadi untuk sebagai alat pembuat pixel art. Dan soal pixel art ini sendiri kan lagi booming karena banyak yang mencoba pixel art. Jadi gimana caranya supaya saya tetap bisa bikin sesuatu yang unik dengan pixel art? Ya kembali ke alat lama, kembali ke alat yang memang seharusnya memang dibuat dengan keterbatasan itu, dengan keterbatasan resolusi, keterbatasan warna, keterbatasan dimensi, dan keterbatasan proses kerja. Jadi membuat proses itu sendiri jadi lebih unik dan membedakan dengan pixel art yang umum dilakukan dengan software misalnya kayak gitu. Mantap. Apin itu ya, Sony masih ada nggak? Sony Clio X50? Wah itu Clio inceran gue dari dulu, belum sempat kebeli. Sama. Dia kayak dan mungkin dulu sempat selain di Apple juga di Palm. Jadi emang dari dulu emang juga sukanya Apple. Lucu ya. Sukanya Palm, sorry. Jadi ini juga saya tak berdayakan sebagai alat gambar. Wah hilang, Apin. Hilang. Udah. Aman. Jadi emang apa namanya, kembali lagi ke konsep gimana
mengganti main purpose-nya dengan purpose yang disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Zaman sekarang nggak mungkin pakai ini sebagai organizer. Jadi diberdayakan jadi alat yang lain dengan fungsi yang lain ya, alat gambar misalnya kayak gitu. Mantap. Itu kameranya juga udah itu yang rotate itu kan? Iya, kameranya rotate jadi enak buat sneaky. Mantap. Yang baru tuh NZ ya, NZ90 ya, yang lebih baru. Iya, yang agak ini yang panjang hitamnya. Panjang. Dulu sempat punya dan notebooknya juga tuh TR2B kan kameranya rotate juga tuh. Iya. Dan itu sendiri juga nggak selain dari fungsi juga dari desain. Jadi anak-anak juga melihat bahwa ternyata dari segi desain itu teknologi zaman dulu itu sangat variatif, sangat berwarna. Nggak cuma kotak flat kayak sekarang. Iya. Lu bisa berasa asik gitu loh pegang palm sederhana kayak gini transparan, terus warna-warni, terus casingnya bisa diganti-ganti. Iya. Tungsten ya, Kapin? Iya. Apa? Itu tungsten bukan sih? Bukan ini pump TA. Tungsten kan udah baruan. Ini sebelumnya nih. Iya. Oh. Yang masih yang nulisnya ada kayak touchpad-nya gitu kan? Iya, dan pakai gravity-nya dia itu memang unik. Dan sampai sekarang tuh masih ke bawah kalau bikin A, bikin E, bikin K. Karena dulu kan dipakai tiap hari jadi apal. Ya, dia kan kepala. Gesternya sendiri kan? Iya. Terus dari segi desain, balik lagi ke desain juga kamera pun juga nggak bentuknya nggak standar lah kayak sekarang kamera digital, terutama kalau dulu kan masih bisa mounted, bisa vertikal, ini horizontal. Kodak ya? Enggak, ini Apple. Sorry. Yang Kodak ada juga model gitu kan, itu mirip-mirip. Iya. Dia emang kerjasama dengan Kodak. Jadi ini sebenarnya desainnya desain bersama. Oh, kayak Xenia sama Avanza ya? Yang ini bukan sih? Iya. Yang pakai floppy disk 3,5 inci bukan sih? Enggak, ini memorinya internal kan itu? Cuma bisa muat 16. Aku lupa, pokoknya cuma bisa muat 16 gambar. Jadi 16 gambar harus langsung di-upload ke komputer, kayak nggak hilang. Kalau baterai habis hilang. Selain desain juga, iya. Terus dan anak-anak juga belajar bahwa game device itu juga dulu sangat sederhana. Jadi nggak grafiknya itu ala kadarnya, tapi di sisi yang lain mereka jadi belajar. Jadi pada saat mereka main kayak misalnya Game Watch gini tuh, Donkey Kong, mereka melihat bahwa ada dalam keterbatasan ini mereka melihat ada kebebasan dalam berimajinasi. Karena bentuknya tuh kecil, kotak-kotak hitam putih, artinya mereka bisa membayangkan sesuai dengan imajinasi mereka warnanya seperti apa. Bentuknya seperti apa, suasananya seperti apa, suara seperti apa. Kalau dilihat cuma pip gitu doang. Jadi mereka bisa menerjemahkan suara itu sesuai dengan imajinasi mereka. Itu zaman Donkey Kong tuh ya. Donkey Kong, Helmet, Popeye. Dan ini di belakang saya itu alat kerja. Jadi ini workstation, work from home-nya, settingannya ini. Jadi kalau pas pas work from home itu kadang-kadang juga mesti ngebuka komputer lama karena buat ngerjain pixel art. Legend nih komputernya. Walaupun tua, walaupun ini umurnya sudah 30-an tahun, tapi dalamnya SD card.
Oh, di modif sendiri. Oh, sebenarnya ini mau tanya sih tadi. Tantangannya dengan gadget lama itu seperti apa? Karena kan ya mungkin ada yang nggak berfungsi, terus storage-nya juga kecil, itu gimana cara mengatasinya biar tetap bisa buat bikin konten ya gitu? Iya, itu balik lagi ke balik lagi gimana kita ngukur keterbatasan yang ada, mencari hal-hal optimal yang bisa dilakukan, dan kebetulan kan sekarang juga orang-orang lebih bisa menerima keterbatasan, kayak misalnya komputer grafik nggak harus 3D, nggak harus well polished, nggak harus transparan dan glossy dan bercahaya. Tapi di sisi yang lain sekarang mereka kayak melihat pilihan baru bahwa komputer grafik itu pun juga bisa dibikin sederhana. Yang dulunya itu kelihatan nggak penting, nggak ada apa-apanya. Sekarang jadi ada apa-apanya. Kalau melihat kayak misalnya tren 3D animation, kalau melihat animasinya Pixar atau Disney itu kan buat aku sih ngelihatnya udah over ya, maksudnya jadi semacam standar, jadi nggak istimewa lagi. Dan jadi makin mirip. Tapi kalau ngelihat 3D kalau ngelihat 3D animationnya kayak misalnya Spider-Verse yang waktu itu beda. Karena mereka berusaha membuat kesalahan. Mereka membuat sebuah proses kerja yang berbeda sama sekali, yang nggak asal ngerender. Jadi pada saat ngerender pun, pada saat proses kerja pun mereka tetap menghadirkan tetap membutuhkan keahlian dan skill tangan. Jadi tetap ada beberapa scene yang dikerjakan secara manual, karena kalau dikerjakan secara otomatis itu hasilnya terlalu sempurna. Jadi timnya sendiri berusaha mencari sesuatu yang nggak sempurna, sesuatu yang beda, dan sekarang banyak banget 3D animation yang mendekatkan diri ke kuas atau misalnya sketch yang kasar. Dan sisi yang lain adalah mereka selalu menghadirkan behind the scene. Jadi mereka pamer gitu loh, bahwa ini dikerjakan dengan tangan loh, ini dikerjakan manual loh. Jadi nggak cuma mengandalkan otomatisasi teknologi. Jadi kemudahan teknologi itu sekarang sedang bergeser, bukan mencari masalah, tapi mencari sesuatu yang lain, berbalik lagi mundur dulu ke beberapa tahun yang lalu untuk mencari chance baru atau tren baru dalam bikin karya, animasi, komputer grafik, segala macam. Makanya pada saat kemarin saya coba bikin simulasi kayak animasinya Netflix misalnya, walaupun hitam putih, tapi esensinya, jiwanya tetap ada, karena tetap bisa ngerasa sama gitu loh, walaupun cuma hitam putih. Dan plusnya juga tak liatin prosesnya, gimana bisa mendapatkan style atau jiwa yang sama. Dan rata-rata memang komentar orang-orang jadi melihatnya jadi sesuatu yang lain, yang padahal sebenarnya itu bukan sesuatu yang berbeda sama sekali. Itu sama saja kalau balik lagi ke tahun 80-an, ya begitulah cara orang bikin animasi 3 dimensi. Kira-kira gitu. Dan mungkin ini juga ya Om ya, jadi meng-create karakter sendiri ya. Maksudnya kalau sekedar 3D yang perfect dan lain-lain, mungkin banyak yang bikin seperti itu kan. Iya. Nah, ini tiba-tiba Om Pinot nyelip dengan kenyelenehannya ini kan. Iya. Jadi lebih catchy juga gitu ya kan. Ya itu kayak semacam trik gimana caranya menghadapi persaingan kerja dengan AI. Karena kan AI itu kan sebenarnya juga balik lagi ciptaan manusia yang dikejar, yang purpose-nya adalah menyempurnakan pekerjaan manusia. Jadi menurut saya, kalau misalnya mau menghadapi AI atau persaingan kerja dengan robot, ya jadilah manusia beneran. Jadi jangan mengejar kesempurnaan, jangan mengejar otomatisasi, jangan mengejar mass production. Jadilah pengrajin lagi, jadi artisan lagi ya. Mereka yang ngulik sesuatu yang susah, yang buat orang modern itu susah dan jengkelin. Iya,
sabar aja nungguin renderan misalnya. Atau misalnya kalau nggak bisa ngerender ya disulam aja, ditenun misalnya kayak gitu. Dan mungkin juga karena beberapa gadget ini kan sempat masuk wishlistnya Om Pinot dari zaman dulu nih. Jadi lebih ada passionnya gitu kan. Mungkin kalau anak-anak sekarang kan udah merasakan kecepatan yang lain, mungkin jadi males nyoba gitu kan. Iya. Ada sisi itunya juga kan. Iya, ada pembanding juga. Jadi karena banyak yang nanya, sekarang komputer udah serba cepat, kenapa sih balik lagi ke zaman komputer masih sangat lambat? Ya buat saya sih, karena saya kerja di kantor itu sudah pakai komputer yang paling canggih dengan alat yang paling canggih, bosan gitu loh, kayak yang kalau pulang ke rumah itu masih ngelakukan hal yang sama, itu kayaknya kok nggak asik gitu loh. Kenapa nggak bikin sesuatu yang dulu waktu kecil tuh pengen dilakukan, pengen dilakoni. Karena ada unsur itu juga kan, jadi istilahnya unfinished business dulu kan, pengen nih. Unfinished business, ada utang gitu loh. Ya apalagi yang kamera video lama ya, apa namanya tuh. Sekarang kalau misalnya lihat smartphone app yang bisa bikin retro look segala macam. Kenapa nggak coba aja sekalian aslinya, dengan yang aslinya, dengan hardware-nya. Asli. Ya, mungkin buat sementara orang nggak penting, tapi buat saya penting karena ada pengalaman di situ, ada experience, ada pembelajaran lagi tentang user interface, friendly apakah pemakaiannya, apakah anak-anak zaman sekarang bisa pakai segala macam. Selain dari look-nya itu sendiri, karena look-nya sendiri juga dari situ kelihatan bahwa ternyata walaupun sudah ada app filternya, tetap ada beberapa proses tertentu itu yang nggak bisa dimiliki oleh app atau filter, karena kaset, karena analog, karena magnetik. Jadi walaupun app bisa mensimulasikan kaset yang kusut, kalau udah kusut beneran, itu sebenarnya ya udah nggak bisa dipakai, misalnya kayak gitu. Terus ngakalinya gimana? Itu yang membedakan. Mungkin ini juga kali Papin, apa namanya? Kan ada orang yang mementingkan hasil, ada juga yang mementingkan proses ya kayak gitu-gitu kan. Sementara kan sekarang mementingkan dan menikmati proses itu ya penting, menikmatinya. Iya, generasi instan mereka taunya semua jadi. Ya itu tadi balik lagi ke proses. Sebenarnya dalam proses penggunaan teknologi itu sendiri kita sudah diajarkan, sudah didogma, sudah dimasukkan dalam kepala kita, cepat, beres, nggak ada masalah, jadi. Sementara kalau misalnya anak-anak ini pada saat pegang kamera analog, kamera film, pada saat mereka menjepret, itu dipilih-pilih, dipikir-pikir dulu. Sebelum benar-benar jepret itu mikir dulu, komposisinya udah enak belum ya? Ini benar nggak ya? Dan pada saat hasilnya jadi setelah sekian hari kemudian, waktu kemudian, dan melihat hasilnya, itu adalah perayaan kecil. Berhasil ternyata, lightingnya bagus, komposisinya bagus, teksturnya juga asik. Jadi perayaan seperti itu sudah nggak pernah kita dapatkan pada saat kita pakai iPhone atau smartphone apapun. Jadi pada saat kita jepret dengan smartphone, hasilnya kan langsung nongol. Kita langsung bisa menilai. Tidak ada lagi perayaan, selesai karena kebutuhannya bukan di situ. Dan pada saat dengan kamera analog, perayaan itu sendiri membuat kita jadi lebih peka, jadi sensitif dengan apa yang mau kita ambil. Takut kan kalau misalnya salah, udah buang-buang duit, buang-buang film, duit prosesnya, segala macam develop. Dan itu sendiri juga yang membuat pada saat mereka pegang kaset, walaupun ada versi digitalnya, pada saat pegang kaset, pada saat nemu lagu berikutnya mereka nggak bisa shuffle atau skip, ya kayak tadi yang Adam bilang bahwa pada saat semuanya serba linear dan analog, itu
kita jadi belajar sabar, jadi belajar kayak yang ya sudahlah mau gimana lagi, atau enggak dimatiin atau di skip atau di fast forward juga baterainya cukup, udah pakai pensil misalnya kayak gitu. Solusi-solusi itu sendiri pada saat terpecahkan itu rasanya itu ya tadi saya bilang tentang perayaan pada sebuah solusi gitu loh. Jadi begitu lagunya nggak enak, terus ambil pensil diputar, gitu nyampe ke lagu yang disukain, itu pasti beda pada saat kita cuma skip di iTunes, ganti lagu, selesai. Tapi kalau kaset itu kayak yang ya udah tunggu dulu, kalau enggak ya udah baterainya cukup nggak buat work, kalau enggak ya udah pakai pensil. Gitu nyampe lagu. Nah ini lagunya nih. Itu jadi sebuah perayaan yang mungkin teremehkan ya untuk saat ini, tapi buat saya tuh maknanya bisa penting, apalagi kalau misalnya anak-anak ini sudah belajar bahwa ada masalah seperti itu. Jadi pada saat mereka memegang, anak-anak yang biasa memegang iPad, pola pikirnya itu berbeda dengan anak-anak yang memegang iPad tapi tahu sejarah teknologi sebelumnya. Jadi mereka tahu, jadi mereka bisa forecast, atau mereka bisa bilang, oh ini kayak waktu tahun 80-an nih, lucu nih kalau misalnya kita olah lagi. Sementara kalau anak-anak iPad, generasi iPad yang pada umumnya, mereka mengkonsumsi apa yang sudah ada. Yeah. Jadi nggak ada semacam pemahaman atau wawasan latar belakang. Emang terlalu berat sih memang kalau diomongin, tapi di sisi yang lain memang itu memberi pembelajaran mental pada keterbatasan dan gimana caranya mengakali keterbatasan itu. Kalau dari hobi Papin ini yang seperti ini, seberapa pengaruhnya untuk ini, atau dukung pekerjaan itu di kantor? Kalau pekerjaan, karena tak lakukan selama udah cukup lama ya, jadi konsisten. Itu nggak langsung, tapi semakin kesini semakin banyak karena ngelihat portfolio, ngelihat showreel, ngelihat apa yang sudah dilakukan selama ini. Jadi mereka punya semacam bayangan. Kalau misalnya dikerjain pakai komputer lama, berarti hasilnya akan begini. Dan karena sudah cukup banyak, alhamdulillah, ya klien datang tinggal menunjuk menu. Aku pengen dong bikin yang kayak gini. Plus dengan behind the scene. Tolong kasih lihat prosesnya seperti apa. Jadi rata-rata mereka udah tahu, udah paham bahwa behind the scene itu punya value yang sama dengan hasilnya. Makanya pada saat proses bikin begini, aku siapin pakai kayak kamera gini supaya bisa buat rekam time-lapse segala macam. Dan prosesnya itu bukan nggak ngibulin gitu, nggak pakai solusi digital, tapi memang benar-benar apa adanya. Dan alhamdulillah udah beberapa klien yang mau ngerjain seperti ini. Terakhir series Mr. Robot tahun lalu bikin pakai Commodore. Dan ini ada satu lagi musik video yang lumayan panjang. Itu pertama kalinya bikin musik video panjang, selain waktu itu kan dibikin di Sis Amerika, dan itu kan dikerjakan selama 3 bulan. Nah, klien yang musik video yang baru ini ternyata minta waktunya 2 minggu. Jadi ya memang gimana caranya ini aja mengakali. Papin, kalau bikin konten di rumah itu kan ngajak anak-anak sama istri untuk bareng-bareng gitu. Itu bagaimana ngajak mereka tuh tertarik untuk bikin konten bareng seperti itu? Karena memang karena memang konteksnya eksperimental, bermain, jadi kayak semacam kegiatan crafty bareng juga gitu loh. Bukan pekerjaan serius. Artinya mereka boleh bikin kesalahan, mereka boleh bikin sesuatu tanpa harus ngikutin pakem, mereka boleh improvisasi, dan di sisi yang lain sudah diukur. Jadi misalnya waktu bikin Spider-Verse itu sendiri, itu 100% dari sekian persen itu mereka cuma ngerjain sekitar 20%-nya aja. 80%-nya itu ya aku yang ngerjain. Karena
karena terlalu kompleks dan terlalu susah untuk dijelaskan, juga terlalu sulit untuk mereka untuk terlibat, dan malah mungkin bikin mereka stres karena kompleks banget. Jadi emang udah diukur aja porsinya seberapa besar, dan sejauh ini nggak pernah nyampe di atas 20%. Dan mereka juga dilibatkan sesuai dengan porsi mereka. Jadi kalau misalnya yang Spider-Verse itu sendiri karena mereka suka Lego, ya udah bikin rig kameranya pakai Lego, dan itu sendiri membuat mereka jadi kayak punya kontribusi lebih dari hanya sekedar bantuin bapaknya. Jadi anak-anak udah punya portfolio juga ya Om? Mantap, betul. Iya. Iya, karena portfolio di sini ternyata penting. Jadi kayak anak-anak itu pada saat mereka SMP itu sudah diwanti-wanti oleh sekolah untuk mempersiapkan portfolio sesuai dengan minat mereka. Misalnya mereka suka dengan sains, ya mereka siapin portfolio dalam bentuk sains, eksperimen di rumah. Kalau misalnya mereka suka art, ya mereka siapin portfolio. Begitu pas pendaftaran mau masuk SMA, mereka harus harus wawancara dengan pihak sekolah. Jadi keterima nggak keterima itu berdasarkan dari minat mereka dan gimana seriusnya mereka mau ngebangun portfolio. Jadi itu satu hal yang penting yang selama zaman di Jakarta sama di Indonesia tuh terabaikan. Iya benar. Jadi aku tuh selalu kagum dengan karya-karya Om Pinot, tapi jauh lebih menikmati lihat behind the scene-nya, karena lihat bocah-bocah kerucil-kerucilnya gitu terlibat, dan mereka kelihatan banget ekspresi itu menikmati gitu. Dalam ukuran tertentu mereka menikmati, tapi kalau misalnya kebablasan nggak akan menikmati lagi. Itu emang mesti diukur-ukur dengan mesti pintar-pintar nyari ukuran yang pas. Iya, jadi emang harus inilah, jadi diatur ya porsinya ya. Kayak tadi Om Pinot bilang sementara 20% dulu gitu. Iya. Karena kan sebenarnya emang tujuannya itu, jadi kalau biasa syuting, kalau biasa bekerja dengan anak-anak, kayak misalnya syuting film iklan dengan anak-anak, sudah tahu kapan mereka moodnya bagus, sudah ngukur kapan mereka moodnya bisa balik lagi, kasih es krim, makanan, atau kasih reward. Nah, hal-hal seperti itu yang sama aja yang dilakukan sama kita. Jadi ada reward selain reward es krim misalnya, tapi juga reward dengan mereka portfolio yang nambah dan network mungkin. Apalagi yang paling bontot itu lagi suka stop motion, jadi dia tahu bahwa ini suatu saat bakal berguna buat dia sendiri. Salciban ngapa ya? Gawe serut. Kalau Papin suka ini karakter Sri Mulat kan beberapa kali dipakai bikin konten itu, kenapa, apa yang membuat suka dengan ini Sri Mulat? Sebenarnya apa ya, waktu itu tuh emang suka. Selain karena mirip Asmuni ya. Apa? Selain karena mirip Asmuni. Kalau teman-teman bilang mirip Timbul. Jadi kayak apa namanya, entah kenapa tuh pas zaman di merantau tuh jadi pengen bawa identitas Indonesia. Jadi bawa lurik, belangkon. Jadi kalau pas ke kantor berapa kali pakai belangkon atau pakai lurik. Terus kebablasan, sekalian aja dibikin tokoh atau karakter. Ya kok dilalah apa namanya, sambutannya cukup luas, dan akhirnya ya sudahlah buat iseng. Lu sempat terbawa di yang di video apa tuh? Speed ya? Oh iya. Termasuk dengan sendalnya yang lepas itu. Jadi ada semacam penggabungan bahwa
kalau orang Indonesia itu banyak mengedepankan kearifan lokal. Kalau saya menghadirkan kearifan global, jadi seorang orang Jawa dari dusun itu bisa ada di mana-mana, bisa ada di New York, bisa ada di film Speed, ada bisa gabung di film Hollywood. Jadi lebih ke situ konsepnya, lebih ke gimana sebagai orang Indonesia dengan identitasnya itu ada di luar, ada di daerah global. Makanya kayak waktu Halloween kemarin adalah pakai Gatot Kaca aja sekalian, sampai bela-belain titik teman bawa gembolan, topi Gatot Kaca dan busananya. Semata ya karena ingin menghadirkan konsep kearifan global bahwa identitas Indonesia itu sama kayak identitas orang Irlandia, orang Afrika, Arab, atau misalnya bahkan orang India sendiri gitu loh. Jadi kok nggak banyak yang menghadirkan identitas visual Indonesia. Ya sudah, saya memerankan karakter itu sebagai Indonesia di perantauan.